Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman Ardiansah dari dari prodi atau jurusan Pendidikan Kriya, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan video yang berisi tentang tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Kriya Tekstil Tradisional. Nah, di samping sini sudah ada kriya ya, atau karya dari saya. Ini karya tekstil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu agar saya ingin menyampaikan kepada teman-teman agar teman-teman itu memiliki inspirasi dan juga memiliki rasa kemauan untuk berkarya gitu. Apalagi kita anak muda zaman sekarang harus pandai berkarya dong, ya kan? Terutama di sini saya pembuatan untuk bukan tudung lampu ya. Kalau di sini saya memberi judulnya itu dengan sebutan ini, Crown of Light. Crown of Light atau mahkota lampu. Jadi fungsinya saya membuat ini untuk menghiasi lampu gitu. Adapun saya di sini tujuan videonya agar berbagi inspirasi kepada teman-teman semua bahwa anak muda juga bisa berkarya. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, judul dari karya saya ini yaitu adalah Crown of Light atau mahkota lampu. Nah, di sini saya terinspirasi ide penciptaannya, yaitu saya terinspirasi dari dosen saya. Sebenarnya dari awal itu saya ingin membuat hiasan dinding, namun dosen saya memberikan inspirasi, gimana kalau misalnya kamu buat atau penutup lampu atau lampu atau ibaratkan ya untuk menghias lampu tersebut gitu kan. Ditunjukkan oleh guru dosen saya, itu Bu Aryaningsih. Akhirnya saya terinspirasi, oh iya kayaknya bagus juga gitu, boleh dicoba gitu. Jadi di sini saya membuat karya ini terinspirasi dari itu. Dan juga saya sering lihat itu di kafe-kafe itu memiliki bukan tudung sih, atau penutup lampunya itu unik-unik gitu. Nah, jadi saya juga terinspirasi untuk membuat karya seperti itu. Dan juga pemilihan bentuk, warna ataupun motif. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Pemilihan pertama itu pemilihan bentuk. Kenapa saya memilih bentuk seperti ini? Bisa dilihat bentuknya. Karena kalau misalnya bentuknya seperti tabung, itu saya lihat itu nggak terlalu estetisnya kurang gitu. Ketika misalnya bentuknya hanya tabung lurus gitu, itu sudah banyak kita jumpai di mana-mana. Nah, saya ingin membuat yang modelnya berbeda, lebih berbeda dari yang lainnya. Kemudian kenapa warnanya putih? Kenapa kalau misalnya lampu berwarna putih, kuning, walaupun lampu itu baik warna kuning maupun warna putih, yang lebih estetika itu kalau misalnya kita berikan warnanya di sini putih, itu akan nanti terlihat terang gitu. Tapi jika kita menggunakan misalnya benangnya di sini saya gunakan warna hitam ataupun warna coklat, nah itu cahaya lampunya atau ibaratkan hasil dari pencahayaan lampu tersebut kurang menarik untuk dilihat teman-teman. Dan juga di sini motif. Kenapa saya memilih motif? Bisa dilihat nih sama teman-teman semuanya. Motifnya di sini. Kenapa saya memilih seperti ini? Karena kalau misalnya terlalu rapat, efek yang ditimbulkan oleh cahaya tersebut hanya kuning, gitu loh. Jadi kalau misalnya sengaja saya buat motifnya agak renggang-renggang, itu agar nanti misalnya yang ditutup sini, jadi nanti cahaya lampu tersebut ada menimbulkan putih dan ada juga kuningnya gitu. Jadi agar lebih tampak estetikanya, ya kan? Kembali ke awal, mudah harus pandai berkarya. Setelah itu kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Nah, di sini teman-teman semua pasti pada penasaran ya gimana cara membuatnya sih gitu. Nah, jadi di awal saya itu pertama kali membeli rotan berbentuk lingkaran. Di sini ada rotan ya. Jadi fungsinya rotan itu yang bulat itu fungsinya untuk membentuk agar dapat terjadi lingkaran seperti ini. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan contoh besi bisa, tapi kan kita harus ibaratkan kalau besi itu tuh harus dilas dulu, kemudian prosesnya lama gitu. Dan juga kalau misalnya kawat itu pun ukurannya harus lebih besar. Kalau misalnya ukuran yang sedang itu pun harus dilapisin, karena jika tidak ketika ditarik, ini kan jika ditarik itu dia akan bengkok. Nah, makanya saya di sini menggunakan rotan. Dan juga untuk proses pembuatan pertama saya gunakan di sini untuk
apa namanya, untuk di awalnya itu adalah namanya itu motif bukan motif sih, apa sih, simpul jangkar. Nah pertama itu saya gunakan simpul jangkar semuanya. Jadi untuk mengelilingi rotan ini saya gunakan keliling ini semuanya pakai simpul jangkar, termasuk yang untuk atasnya ini diawali dengan simpul jangkar. Nah setelah dengan simpul jangkar, untuk mengikat semua simpul tersebut saya menggunakan simpul pipih ganda. Nah setelah menggunakan pipih ganda, kemudian di sini bisa dilihat ya teman-teman, bisa di zoom. Di sini ada terlihat motifnya agak berjarang-jarang. Nah di sini saya menggunakan simpul pipih ganda, namun saya silangkan. Kalau misal pipih ganda itu lurus kan berbentuk kayak gelang-gelang itu, tahu nggak, ada gelang itu, nah itu lurus. Tapi ini saya silangkan, ibaratkan menjadi motif lubang-lubang sini agar cahaya itu dapat keluar. Setelah itu di sini untuk di rotan keduanya saya pun juga menggunakan, saya lilit. Nah, jadi setelah dililit bisa menggunakan pipih ganda lagi untuk mengikatnya seperti ini. Bisa di zoom ya, ini dilihat. Nah setelah itu saya menggunakan pipih ganda, tetap menggunakan pipih ganda karena di sini lebih dominan pipih ganda ya. Nah kemudian ini yang kayak ulat ini saya menggunakan namanya teknik pipih, simpul pipih. Nah hanya menggunakan simpul pipih sehingga membentuk lingkaran tersebut ini. Nah yang di tengah ini teman-teman, yang bulat ini itu namanya adalah simpul mutiara. Simpul mutiara ini pertama cara membuatnya itu yaitu kita membuat simpul pipih ganda, kemudian kita bentuk atau kita ikat sehingga membentuk seperti mutiara. Nah selanjutnya di sini saya juga menggunakan simpul kordon. Simpul kordon ini terlihat ya seperti garis. Nah ini saya gunakan untuk merapikan dari simpul pipih ganda. Di sini saya dilihat ya teman-teman, ini ada simpul kordon. Saya gunakan di atas dan di bawah. Fungsinya di sini saya fungsikan untuk merapikan dari simpul pipih yang di atas. Nah juga di sini saya menambah di sini kayak manik-manik ya, bukan manik-manik sih, sini terbuat dari kayu. Nah ini saya menambah estetika dari karya saya. Nah jadi dari awal itu saya hanya menggunakan simpul jangkar, kemudian menggunakan simpul pipih ganda, kemudian simpul jangkar lagi, kemudian saya kunci lagi dengan pipih ganda. Kemudian saya gunakan di sini pipih ganda, pipih ganda, terus simpul kordon sama simpul pipih. Kemudian di bawahnya ini juga saya lilitkan. Setelah itu saya gunakan di bawah ini apa ya? Di sini ada simpul pipih ganda untuk mengikat agar talinya nggak longgar lagi gitu. Nah di sini di bawah paling bawah saya gunakan simpul pipih ganda. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah di bawahnya kemudian untuk mengunci semuanya saya juga menggunakan pipih ganda. Kemudian saya bentuk helai-helai seperti ini. Jadilah karya saya seperti ini. Dan kemudian saya di sini memberikan warna merah ya. Kebetulan kemarin, maaf sebelumnya, tapi kebetulan kemarin karena mengejarkan tugas batik gitu kan. Setelah mengejarkan tugas batik ada warna tersisa. Saya dapatkan inspirasi kembali gitu kan. Dapat inspirasi, kayaknya kalau diberi warna tambah deh cantiknya gitu. Nah gitu ya. Lihat, jadi makanya saya beri warna merah seperti ini. Mana teman-teman bisa dilihat kan karya dari saya. Oke. Baiklah teman-teman, nggak terasa ya udah lama kita ngobrol. Kita akan lanjut ke bagian penutup, yaitu wacana saya ke depannya mengenai karya saya. Nah wacana saya ya, saya kemarin tepatnya di kos saya atau di pondok saya, di asrama saya itu ada teman saya, dia tuh suka kali dengan kopi. Nah dia rencananya pengen membuka sebuah kafe. Nah dia mengajak kerjasama dengan saya, Man, gimana kalau kamu buat karya ini untuk lampu di kafe aku nanti gitu. Jadi di situ saya langsung, wah alhamdulillah ya, ternyata berarti memang bermanfaat gitu teman-teman. Jadi mudah berkarya itu nggak ada salahnya, bahwa kita buat karya ini bisa untuk berkolaborasi dengan teman saya. Contohnya seperti itu. Jadi teman saya mesan gitu kan, membuatin, yuk kita buat bareng-bareng lagi. Sama yang ada untuk kaca atau apa itu dia minta ajarin kepada saya, nanti minta dibuatin. Jadi angan-angan saya itu ingin, pertama awalnya sih angan-angan saya itu untuk menghias rumah saya ya kan, untuk menghias lampu rumah saya agar terlihat bahwa oh ini rumahnya anak seni kriya dari UNY gitu kan ya, nampak ada karya-karyanya gitu. Nah itu angan-angan ke depan saya itu ingin lebih berkolaborasi dengan teman-teman saya yang pencinta kopi, karena banyak tuh ya kan anak kuliah yang pencinta kopi. Kemudian ke depannya juga setelah angan-angan dimanfaatkan untuk apa ya?
yaitu untuk memperhias suatu ruangan. Manfaat dari karya yang saya buat ini yaitu bertujuan untuk menghias suatu ruangan. Contohnya misalnya di kafe, anak muda itu suka sesuatu yang unik ya kan. Nah, apalagi kalau misalnya di kafe ada sesuatu yang unik, jadi menarik perhatian para pelanggan sehingga kafe ataupun toko teman saya bisa ramai. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya Muhammad Nurman Ardiansah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Ibu Aryaningsih. Semoga dalam masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, kewarasan, perlindungan, dan tetap lancar rezekinya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.